datang menyembahmu di sini. Ku percaya kau ada bagiku. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percaya ada bagiku. Tak usah ku takut sebab kau sertaku. Tak usah ku bimbang, kau di dalamku. Tak usah ku cemas, kau penghiburku. Saat ku lemah, kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku Apa yang kau alami kini mungkin tak dapat engkau mengerti. Cobaan yang engkau alami tak melebihi kekuatanmu. Tuhanmu tak akan memberi ular beracun pada yang minta roti. Satu hal tanamkan di hati, indah semua yang Tuhan beri. Tangan Tuhan sedang
suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasihnya. Akan memberi ular beracun pada yang minta roti. Satu hal tanamkan di hati, indah semua yang Tuhan beri. Tangan Tuhan sedang merendam suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasihnya. Tangan Tuhan sedang merendam suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasihnya. Tangan Tuhan sedang merendam, saatnya pastikan tiba, kau lihat pelangi kasihnya. Shalom semuanya, puji Tuhan. Kita akan kembali mendengarkan firman Tuhan. Hari ini kita akan belajar di dalam Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-8. Saya percaya dimanapun kita berada, pasal kita siapkan hati kita minta Roh Kudus untuk memberi pengertian akan kebenaran firman-Nya. Saya dan saudara pasti akan diberkati. Sehingga sebelum kita mulai kebenaran firman Tuhan ini, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat waktu, kesempatan yang Kau berikan. Kami kembali Kau izinkan untuk kami mendengar kebenaran firman-Mu. Berbicara Tuhan kepada setiap kami pribadi lepas pribadi. Dimanapun kami berada, apapun masalah kami, Tuhan Yesus, Engkaulah jawaban untuk segalanya. Mampukan anak-Mu Tuhan, yang hanya alat-Mu untuk membagikan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Yesus, amin. Salam, sekali lagi salam ya. Hari ini kita akan belajar dalam Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-18 ya. Saya percaya pada saat kita yakin dan kita mau mendengar dibentuk oleh kebenaran firman Tuhan saat ini, kita semua pasti boleh diberkati oleh firman Tuhan. Ya, hari ini kita akan lihat Kisah Para Rasul pasal 8 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-25 yang saya beri tema atau judul yaitu kehidupan orang percaya. Kenapa kehidupan orang percaya? Kita akan lihat lebih dalam di pasal yang ke-8 dari Kisah Para Rasul ini, ya. Kalau kita lihat di pasal yang ke-7, di mana di situ kita melihat bagaimana Stefanus itu akhirnya dibunuh, ya. Di ayat yang pertama kita lihat di awal-awal dari pasal yang ke-7 kita lihat bagaimana pembelaan Stefanus di sana, bagaimana dia menyatakan kebenaran dari perjanjian lama untuk orang-orang Israel itu belajar dari nenek moyang mereka yang tegar tengkuk, yang tidak mau mendengar firman Tuhan dan bahkan menganiaya utusan Allah untuk mereka bertobat dan mau merendahkan diri untuk mereka mengenal kebenaran firman Tuhan. Ya, untuk menyatakan kebenaran. Dan sampai akhirnya karena Stefanus menyatakan kebenaran itu, dia dilempari batu sampai mati. Ya, sampai mati.
Karena memang kalau kita melihat kebenaran, ya, tidak selalu enak untuk didengar, ya. Tetapi kebenaran pasti akan membebaskan saudara dan saya. Ya, kebenaran itu memang nggak selalu enak untuk didengar, ya. Terkadang menyakitkan, ya, kebenaran itu. Tetapi percayalah bahwa kebenaran akan membebaskan saudara dan saya. Ya, the truth always set you free. Ya, kebenaran akan selalu membebaskan saudara dan saya. Kita akan lihat ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Firman Tuhan. Saulus juga setuju bahwa Stefanus mati dibunuh. Ya, pada waktu itu mulailah penganiayaan yang hebat terhadap jemaat di Yerusalem. Mereka semua kecuali rasul-rasul tersebar ke seluruh daerah Yudea dan Samaria. Orang-orang saleh menguburkan mayat Stefanus serta meratapinya dengan sangat. Tetapi Saulus berusaha membinasakan jemaat itu, dan ia memasuki rumah demi rumah dan menyeret laki-laki dan perempuan keluar dan menyerahkan mereka untuk dimasuki ke dalam penjara. Wow, di ayat 1 sampai 3 ini kita melihat bahwa orang percaya akan mengalami penganiayaan. Orang percaya akan mengalami penganiayaan. Ya, kalau ada saat-saat ini banyak sekali Injil atau pengkhotbah hanya memberitakan soal berkat-berkat, kenyamanan-kenyamanan, keluar biasaan, tidak ada penderitaan, tidak ada penganiayaan, tidak ada sakit penyakit. Ya, saya agak pertanyakan. Kenapa? Karena sebagai orang percaya, kita pasti akan mengalami penganiayaan. Kita akan mengalami penderitaan karena iman kita. Tetapi percayalah, dalam penderitaan, penganiayaan yang terjadi, kita tidak sendirian. Kenapa? Karena ada Yesus, Tuhan kita. Ada Allah yang tidak pernah meninggalkan saya dan meninggalkan saudara. Menarik, ya, kalau kita lihat di ayat yang pertama, di situ jelas dikatakan Saulus juga setuju bahwa Stefanus mati dibunuh. Di sini kita mendengar ada kata Saulus. Siapa ini Saulus, ya? Kita akan langsung mungkin bertanya, siapa ini Saulus? Karena Saulus juga di pasal 7 ayat yang ke-58, saya akan bacakan, mereka menyeret di luar kota lalu melemparinya, dan saksi-saksi meletakkan jubah mereka di depan kaki seorang muda yang bernama Saulus. Ya, jadi ternyata waktu mereka menyeret Stefanus, ya, untuk dilempari batu, mereka terlebih dahulu datang ke seorang anak muda yang bernama, dikatakan apa? Saulus. Siapa ini Saulus? Ya, saya percaya saudara dan saya tahu benar siapa ini Saulus. Ya, kita tahu pribadinya yang luar biasa. Ya, luar biasa. Kenapa? Karena Saulus ini, saya percaya bahwa saudara tahu, saudara, ya, jelas bahwa Saulus ini adalah Rasul Paulus. Ya, Rasul Paulus, rasul yang sangat luar biasa, yang kalau kita lihat Perjanjian Baru hampir semuanya, ya, ditulis, ya, oleh Roh Kudus melalui Rasul Paulus. Itu udah jelas, ya, diinspirasi oleh Roh Kudus. Jadi saya ingin katakan bahwa penulisnya ya benarnya Roh Kudus, tetapi memakai hambanya yang luar biasa, yaitu Paulus. Kita lihat surat-surat Paulus yang begitu banyak, dia dipakai luar biasa. Tetapi kita harus paham, keluarbiasaan Paulus ternyata dahulunya dia juga punya masa lalu yang begitu kelam, masa lalu yang begitu mengerikan sebagai orang percaya. Ingat, Rasul Paulus, orang percaya yang luar biasa, yang dipakai Tuhan luar biasa, tetapi juga memiliki masa lalu yang kita lihat di sini sangat-sangat mengerikan. Ya, tetapi sekali lagi, ya, bahwa Rasul Paulus yang adalah begitu radikal dulu, yaitu yang disebut dengan Saulus, ya, membela keagamaan Yahudi begitu luar biasanya, sehingga setiap orang pengikut Yesus, pengikut Tuhan, itu dia aniaya semuanya, ya, dia bantai semuanya. Bahkan Stefanus mati juga dia mengambil bagian dari itu, mengambil undi dari, dia menyetujui itu. Ya, dan bahkan kalau kita lihat nanti kita akan belajar lebih dalam, begitu mengerikan. Kenapa di ayat kedua sampai ayat yang ketiga jelas orang-orang saleh menguburkan mayat Stefanus serta meratapinya dan sangat. Tetapi Saulus berusaha membinasakan jemaat itu. Bayangkan, dia berusaha membinasakan jemaat itu, dan dia memasuki rumah demi rumah
dan menyeret laki-laki dan perempuan keluar dan menyerahkan mereka untuk dimasukkan ke penyebayangkan. Dari rumah ke rumah dia seret itu laki-laki perempuan keluar dan bahkan masukkan semua yang pengikut Yesus ini ke dalam penjara. Ini pekerjaan Saulus yang adalah Rasul Paulus. Wow, ya. Dan kita tahu ya bahwa Rasul Paulus ini juga kenapa dia bisa menjadi Rasul Paulus? Ya, karena dia mengalami perjumpaan pribadi dengan Yesus, ya. Mengalami perjumpaan pribadi dengan Yesus. Jadi kalau kita tanya siapa Saulus, jelas di ayat ketiga ini bahwa dia penganiaya orang Kristen waktu itu. Saya akan beri ayat-ayat referensi untuk saudara. Ya, kita lihat di Filipi 1 ayatnya yang ke Filipi 3 ayat ke-6. Di situ katakan dengan jelas bahwa tentang kegiatan aku penganiaya jemaat, tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Jadi dia, bayangkan, mengikuti hukum Taurat, dia nggak pernah bercacat. Menganiaya jemaat, artinya menganiaya orang yang mengikut Yesus, dia orang yang hebat. Tahu dari mana? Kita lihat di Kisah Para Rasul kembali. Tapi kali ini di ayatnya yang ke-22, kalau kita lihat, di ayat ke-22, ayatnya yang ke 3-5, firman Tuhan, aku adalah orang Yahudi, lahir di Tarsus, di tanah Kilkia. Jadi jelas ya, ini Saulus ini, ya. Kilkia, tetapi dibesarkan di kota ini, dididik dengan teliti di bawah pimpinan Gamaliel dalam hukum nenek moyang kita, sehingga aku menjadi seorang yang giat bekerja bagi Allah, sama seperti kamu semua pada waktu ini. Dan aku telah menganiaya pengikut-pengikut jalan Tuhan sampai mereka mati, laki-laki dan perempuan kutangkap, ku serahkan ke dalam penjara. Tentang hal itu, baik imam besar maupun majelis tua-tua dapat memberi kesaksian. Dari mereka, aku ini telah membawa surat-surat untuk saudara-saudara di Damsyik, dan aku telah pergi ke sana untuk menangkap penganut pengerjaan Tuhan, dan terdapat juga di situ, dan membawa mereka ke Yerusalem untuk dihukum. Jadi ini Saulus sebelum dia jadi Rasul Paulus, ya. Dia penganiaya orang Kristen, pengikut Yesus, ya. Dikatakan bahwa dia sangat giat untuk melakukan sesuatu untuk Allah. Bukankah itu yang sering terjadi? Terkadang kalau kita lihat banyak orang yang berpikir mereka sampai rela mati, ya. Mereka giat mati-matian untuk bunuhin orang karena berpikir itu yang Tuhan kehendaki. Jadi mereka lakukan, ya. Jadi banyak orang yang melakukan, mereka berpikir untuk Allah, tetapi mereka salah, ya. Mereka tidak tahu mereka sedang melakukan sesuatu yang bukan kehendak Allah, tetapi mereka pikir mereka lakukan kehendak Allah. Seperti Saulus ini sebelum menjadi Rasul Paulus, ya. Dia penganiaya jemaat yang luar biasa, dikatakan dengan jelas. Tetapi apa yang membuat dia menjadi Rasul Paulus? Saulus ini, ya. Apa yang menjadikan dia Rasul Paulus? Karena dia mengalami perjumpaan pribadi dengan Yesus. Kita lihat di Kisah Para Rasul 22 lagi, lanjutannya. Di ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-10. Tetapi dalam perjalananku ke sana, ketika aku sudah dekat Damsyik, yaitu waktu tengah hari, tiba-tiba memancarlah cahaya yang mengilaukan dari langit mengelilingi aku. Maka rebel aku ke tanah dan mendengar suatu suara yang berkata kepadaku, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Jawabku, siapakah engkau Tuhan? Katanya, akulah Yesus orang Nazaret yang kau aniaya itu. Wow, ya. Dan di sini ada kebenaran yang luar biasa. Kenapa saya katakan? Kalau saudara dianiaya, saudara menderita karena iman saudara, karena saudara mengikuti Yesus, ya jangan berpikir bahwa mereka hanya menganiaya saudara. Di sini jelas, Yesus bilang, kenapa engkau menganiaya aku? Apakah Saulus langsung menganiaya Yesus? Waktu tidak. Jemaatnya, pengikutnya yang dianiaya, tetapi Yesus berkata, kenapa engkau menganiaya aku? Jadi saudara tidak pernah sendirian sebagai pengikut Yesus. Ada Yesus yang merasakan penderitaan saudara. Ada Yesus yang selalu bersama dengan saudara. Ya, jadi jangan pernah berpikir saudara sendirian. Orang Kristen ya memang akan menderita, akan mengalami penganiayaan kena iman kita. Tapi sadarilah bahwa kita tidak pernah sendirian. Sama ya seperti Rasul Paulus. Ya, dia awalnya memang Saulus, penganiaya orang Kristen, tapi pada akhirnya dia menjadi penginjil yang luar biasa, rasul yang luar biasa yang dipakai Tuhan. Kenapa? Sekali lagi,
Karena dia mengalami perjumpaan pribadi dengan Yesus. Ini yang menarik. Saulus. Ya Tuhan, dia berkata apa? Siapakah engkau Tuhan? Siapakah engkau Tuhan? Jadi dia ingin mengenal pribadi Allah. Mengenal secara pribadi Allah. Dan setiap orang yang mengalami pengenalan pribadi akan Allah akan mengalami perubahan hidup yang luar biasa. Setiap orang yang mengalami perjumpaan pribadi dengan Allah pasti mengalami perubahan hidup yang luar biasa. Jadi apa yang kita bisa pelajari dari Rasul Paulus ini? Yang pertama, kalau kita lihat orang percaya, ya, kalau kita lihat tidak harus hidup di masa lalu. Orang percaya itu tidak harus hidup di masa lalu. Rasul Paulus sangat orang yang luar biasa, dipakai Tuhan luar biasa, tetapi dia orang pribadi yang meninggalkan masa lalunya dan berjalan bersama Yesus dalam kehidupan barunya. Makanya ada firman suratnya berkata apa? Hidupku yang hidup sekarang bukan aku lagi, tapi dia yang hidup di dalamku. Dia siapa? Yesus. Rasul Paulus menyadari bahwa Yesuslah yang hidup di dalamnya pada saat dia mengalami perjumpaan pribadi dengan dia. Ya. Dan setiap orang yang mengalami perjumpaan pribadi dengan Yesus, saudara tidak perlu hidup lagi di masa lalu. Mungkin ada di antara saudara dan saya terus dibayang-bayangi akan apa yang kita sudah lakukan di masa lalu. Rasul Paulus kalau dia mau terus ikuti kehidupannya di masa lalu begitu mengerikan. Dikatakan dia menyesal bahkan sampai memberang kematian. Ya, begitu mengerikannya yang Rasul Paulus buat dulunya, yang adalah namanya Saulus. Ya, tetap dia menjadi Rasul Paulus yang begitu luar biasa dipakai Tuhan. Dia tidak hidup di masa lalu. Dia selalu melihat ke depan akan apa yang Tuhan sudah rancangkan, pekerjaan yang Tuhan sudah siapkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan begitu juga kita harus hidup orang percaya. Jangan tinggal lagi di masa lalu. Jangan hidup di masa lalu. Masa lalu biarlah jadi masa lalu sebagai pelajaran bagi kita. Sama seperti Stefanus, dia menyatakan masa lalu ya untuk apa? Menjadi sebuah pelajaran. Ya, kita boleh kita lihat masa lalu tapi bukan untuk tinggal di dalam masa lalu, tetapi untuk belajar dari masa lalu. Kalau kita bisa gagal di masa lalu, kita berdoa, Tuhan, izinkan beta untuk tidak mengalami hal yang sama. Seperti itu. Ya, lalu kita melangkah ke depan. Ya, jangan tinggal di masa lalu. Yang kedua, sebagai orang percaya, ya, kita akan mengalami yang namanya penganiayaan. Ya, karena iman kita akan mengalami yang namanya penderitaan karena iman kita. Kenapa? Karena penderitaan karena iman kita di dalam Yesus adalah sebuah karunia yang Tuhan berikan. Ya, karunia yang Tuhan berikan. Ya, makanya di dalam Filipi 1 ayatnya yang ke 29 dikatakan, sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Jadi menderita dalam iman kita di dalam Yesus Kristus. Ya, jadi penderitaan juga bagian dari karunia Tuhan, penderitaan kena iman kita. Ya, seperti itu. Jadi kalau saudara dianiaya, diejek kena iman saudara, atau untuk karena saudara melakukan apa yang Tuhan kehendaki untuk saudara lakukan dan saudara mengalami penganiayaan di situ, sadarilah bahwa itu karunia Tuhan untuk saudara. Dan kalau Tuhan memberi karunia, Tuhan akan memampukan saudara untuk melewatinya. Ya, seperti itu. Jadi hidup kekristenan bukan hanya soal semuanya gampang, mudah. Kalau ada masalah, saudara jangan langsung, oh Tuhan kenapa hidup beta menderita. Jangan, karena Tuhan izinkan. Kalau kita melakukan kehendakan Tuhan, penderitaan itu Tuhan izinkan. Untuk apa? Saya pernah bahas di masa lalu. Banyak hal yang baik penderitaan itu Tuhan izinkan dalam hidup kita, untuk membawa kita yang pastinya, ya, untuk melihat Dia secara pribadi. Karena dalam penderitaan kita sadar ada Allah yang selalu menyertai kita, yang selalu bersama kita, tidak pernah meninggalkan dan membiarkan kita sendirian. Wow, luar biasa. Ya, baru yang ketiga, ya, sebagai orang percaya, ya, untuk menjadi orang percaya kita harus mengalami perjumpaan pribadi dengan Yesus. Kita harus mengalami perjumpaan pribadi dengan Yesus. Makanya kalau kita lihat di sini sebagai orang percaya, kita harus alami dulu perjumpaan pribadi dengan Yesus. Sama seperti Saulus yang sekarang menjadi Rasul Paulus yang kita kenal begitu luar biasa, yang dulu namanya Saulus. Dia alami dulu perjumpaan pribadi dengan Yesus. Baru ada perubahan hidup yang luar biasa yang kita lihat. Ya,
Makanya di dalam kehidupan orang Kristen ada dua kejadian besar. Ya, saya ingin ingatkan ini kepada saudara dan saya secara pribadi. Ada dua kejadian besar dalam kehidupan orang kekristenan. Yang pertama itu yang disebut dengan justification, ya, atau kita lihat pembenaran, ya. Baru ada sanctification yang adalah penyucian. Justification dalam kehidupan orang percaya terjadi sekali seumur hidup. Sekali seumur hidup. Momen di mana kita mengenal Yesus secara pribadi, itulah justification atau pembenaran, ya, yang dari Tuhan dalam kehidupan kita, ya. Dan itu terjadi sekali seumur hidup, di mana kita bertemu, mengenal Yesus secara pribadi, dan kita memutuskan untuk kita membuka hati, menjadikan Dia Tuhan secara pribadi dalam kehidupan kita. Tuhan yang bertata, juru selamat dalam kehidupan kita. Dan baru setelah Dia masuk dalam hidup kita, Dia menjadi Tuhan dalam hidup kita, kita punya hubungan pribadi dengan Dia. Baru ada proses yang disebut sanctification, di mana kita mengalami penyucian. Itu kapan? Itu berapa lama terjadi? Seumur hidup sampai kita berjumpa dengan Dia secara pribadi. Kenapa? Karena sanctification ini seperti penyucian. Karena kita sadari bahwa kita hidup dalam dunia yang sudah jatuh, ya. Makanya Rasul Paulus sendiri bilang apa? Yang aku ingini malah aku tidak buat. Yang aku tidak ingini malah aku buat. Siapa yang bisa membebaskan aku dari tubuh maut ini? Artinya bahwa Rasul Paulus juga menyadari bahwa dia terperangkap dalam tubuh yang lama. Artinya dia tetap masih ada di dunia ini, yang dunia sudah jatuh dalam dosa, yang sering kuat menarik kita untuk melakukan sesuatu yang Tuhan tidak ingini. Ya, seperti itu. Saya ingin kasih ilustrasi kepada saudara, dan ini seringkali terjadi di dunia ini, ya, sama seperti kita, contoh kita berdiri di atas kursi yang agak tinggi, ya, kita berdiri di atasnya, baru ada teman kita di bawah, ya. Kalau kita baku tarik, mana yang lebih kuat narik? Saya yakin yang di bawah yang lebih kuat narik yang di atas, ya. Kenapa? Karena ada gaya gravitasi, ya, dan sangat mudah yang dari bawah untuk tarik seperti itu, untuk buat yang di atas itu jatuh. Daripada yang di atas coba tarik yang di bawah ke atas, itu akan sangat berat. Dunia ini sudah jatuh dalam dosa, dan kita sebagai orang percaya dikatakan kita sudah dipisahkan, ya, kita sudah dipisahkan. Tetapi sangat mudah karena kita masih di dunia ini, kadang kita masih mudah melihat kanan kiri, mulai tidak fokus pada Tuhan, dan kita mulai ditarik oleh dunia ini untuk hal yang lain, ya, seperti itu. Untuk hal lain, untuk terus menikmati hidup yang lama, dosa-dosa kita, dan hal yang lainnya. Dan itu kita butuh pertolongan Tuhan setiap harinya. Ya, sanctification setiap harinya. Untuk kita dipenuhi oleh Roh Kudus. Untuk kita tidak mengikuti keinginan daging dan godaan iblis. Ya, untuk kita menang di dalam iman kita, di dalam Yesus Kristus. Dan itu harus mengalami perjumpaan pribadi terlebih dahulu dengan Yesus. Mungkin ada beberapa di antara saudara yang sangat sulit, ya, untuk mengerti kebenaran firman Tuhan, ya. Makanya saudara mengalami pengenalan pribadi dulu dengan Yesus, sehingga Tuhan bisa menolong saudara mengerti perkataannya, yaitu firman Tuhan melalui Roh Kudusnya, ya, seperti itu. Jadi saudara harus putuskan. Mungkin ada beberapa di antara saudara saat ini yang, Kak, beta belum pernah mengundang Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat. Beta belum pernah mengenal Dia atau memutuskan untuk mengenal Dia secara pribadi, ya. Saya ingin berikan kabar baik kepada saudara saat ini, ya. Bagi saudara yang belum mengenal Dia secara pribadi atau belum tahu Yesus Kristus yang adalah Tuhan, datang ke dunia, ya, untuk apa? Untuk mati di atas kayu salib, untuk menebus dosa saudara dan saya. Sehingga pada saat saudara membuka hati, dan Dia bangkit di hari ketiga untuk memberikan janji kebangkitan hidup untuk saudara dan saya. Dan dikatakan jelas Dia naik ke surga untuk menyediakan tempat. Sehingga bagi saudara saat ini, ya, yang saudara belum mengenal Dia secara pribadi, yang saudara belum yakin, yuk beta mati masuk mana, surga atau neraka. Bagi saudara yang mengenal Dia secara pribadi, saya pastikan, saya jamin, karena ini firman Tuhan yang katakan bahwa saudara masuk surga, ya. Pintu sudah terbuka karena Yesus jelas katakan, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Pengenalan pribadi dengan Yesus, seperti Rasul Paulus, ya. Saudara buka hati, saudara berdoa, Tuhan, saat ini aku buka hatiku, aku mengenal pribadimu, Engkau mati di atas kayu salib bagiku, dan hari ketiga Engkau bangkit untuk memberikan kebangkitan setelah kematian dalam kehidupanku, Tuhan, dan Engkau naik ke surga untuk menyediakan tempat bagiku.
Sehingga aku undang kau masuk dalam hidupku secara pribadi sebagai Tuhan Juru Selamatku. Bam! Saudara putuskan untuk saudara mengenal dia. Dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk mengenal dia lebih dalam. Dan bahkan dipakai dia luar biasa. Sama seperti yang nanti kita akan lihat. Ya, yang terjadi kepada murid-murid setelah mereka mengenal Yesus secara pribadi. Dan mereka dipenuhi oleh Roh Kudus. Dan mereka memberitakan Injil Tuhan. Jadi kenalilah Yesus secara pribadi. Yang keempat, menjadi orang percaya itu dipakai untuk memberitakan Injil Tuhan. Memberitakan pribadi Yesus. Makanya seperti yang saya katakan, saudara mau bertumbuh dalam iman saudara, yang pertama, saudara sadari saudara harus mengenal dia secara pribadi. Saudara harus mau menerima penderitaan karena iman saudara. Saudara sadari bahwa saudara tidak pernah sendirian. Ya, ada Yesus. Dan saudara sebagai orang percaya, jangan hidup di masa yang lalu. Hidup di sekarang dalam janji Tuhan yang sudah Tuhan berikan kepada saudara. Makanya di ayat yang keempat dikatakan dengan jelas ya. Ayat keempat di dalam Kisah Para Rasul pasal 8. Firman Tuhan katakan seperti ini. Mereka yang tersebar itu menjelajah ke seluruh negeri itu sambil memberitakan Injil, ya. Jadi semua murid-murid ya yang mereka yang dengar Injil ya, dikatakan apa? Mereka yang tersebar dan menjelajah ke seluruh negeri itu sambil memberitakan Injil. Akhirnya mereka dipakai untuk menyatakan kabar baik itu. Injil, good news, kabar baik, ya. Kabar baik. Yang walaupun kalau ada kabar baik pasti ada kabar buruk. Kabar buruknya apa? Orang yang tidak percaya Yesus neraka. Ya, saudara, saya tidak peduli saudara sebaik apa. Saya tidak peduli amal saudara, uang saudara yang sudah berikan untuk panti asuhan atau apapun itu. Tapi selama saudara tidak menerima Yesus, mengenal Yesus secara pribadi, maka saudara neraka. Udah pasti. Saudara menuju ke neraka. Karena hanya dengan Yesuslah satu-satunya. Iman di dalam Kristuslah satu-satunya jalan kita bisa ke surga. Dan secara otomatis sudah mengalami pengenalan pribadi akan Yesus, sudah akan taat dengan apa yang Roh Kudus pimpin dalam kehidupan saudara. Salah satunya apa? Saudara memberi, ya. Jadi saudara memberi bukan lagi untuk saudara diselamatkan, tapi karena saudara tahu saudara sudah diselamatkan. Apalagi sudah berbuat baik. Saudara memberitakan Injil, ya, kabar baik itu, ya, kepada orang-orang yang belum diselamatkan. Wah, luar biasa. Makanya kita lihat ayat 5 sampai 13, ya. Dan Filipus pergi ke suatu kota di Samaria dan memberitakan Mesias kepada orang-orang di situ. Ketika orang banyak itu mendengar pemberitaan Filipus dan melihat tanda-tanda yang diadakannya, mereka semua dengan bulat hati menerima apa yang diberitakannya itu, sebab dari banyak orang yang kerasukan roh jahat, keluarlah roh itu sambil berseru dengan suara keras, dan banyak juga orang lumpuh dan orang timpang yang disembuhkan. Maka sangat besar sukacita dalam kota itu. Dikatakan sangat besar sukacita dalam kota itu. Wow, ya. Dan di ayat yang ke-9 dikatakan seorang yang bernama Simon telah sejak dahulu melakukan sihir di kota itu dan mentakjubkan rakyat Samaria, serta berlagak seolah-olah ia seorang yang sangat penting. Semua orang besar kecil mengikuti dia dan berkata orang ini adalah kuasa Allah yang terkenal sebagai kuasa besar. Dan mereka mengikutinya karena sudah lama ia menakjubkan mereka dengan perbuatan sihirnya. Tetapi sekarang mereka percaya kepada Filipus yang memberitakan Injil tentang kerajaan Allah dan tentang nama Yesus Kristus, dan mereka memberi diri mereka dibaptis, baik laki-laki maupun perempuan. Simon sendiri juga menjadi percaya, dan sesudah dibaptis ia senantiasa bersama-sama dengan Filipus dan takjub ketika ia melihat tanda-tanda dan mujizat-mujizat besar yang terjadi. Wow, ya, seperti yang saya katakan tadi di ayat 15-13 di sini kita lihat bahwa ada Filipus memberitakan Injil di Samaria. Ya, Filipus akhirnya apa? Jadi mengalami perjumpaan, dia dengar Injil, dia menerima Yesus, dan ada perubahan hidup yang luar biasa. Dan di sisi satu di sini apa? Filipus, dia memberitakan Injil di Samaria. Dia pergi melangkah. Makanya sebagai orang percaya, ya, terlalu egois kalau kita menyimpan Injil itu sendiri. Atau mungkin ada yang berkata, wih kak, beta bukan anak sekolah teologiana, jadi kalau beta pergi untuk penginjilan itu sangat susah. Kak Peter enak. Kak Peter pergi sekolah teologi ya, untuk belajar diperlengkapi, ya itu sebuah privilege, sebuah keuntungan, sebuah berkat yang luar biasa yang Tuhan berikan, ya. Tetapi ingat
bahwa Yesus pribadi itu yang paling kita butuhkan. Bukan sekolah itu yang memampukan kita, tetapi Yesusnya yang memampukan kita. Saudara sadari itu. Pribadi Yesus yang memampukan kita. Ada Roh Kudus yang membuat kita mampu untuk berbicara dengan kuasa. Karena kalau kita hanya berbicara, hanya nalir saja, percuma saja, tidak ada kuasa yang keluar. Tapi kalau saudara bersandar, berseru, dan yakin bahwa itu semuanya alat Tuhan, kita diperlengkapi, iya baik, kita belajar di sekolah teologi dan memang sangat dibutuhkan. Tetapi bagi saudara yang mungkin bekerja, bagi saudara yang mahasiswa, bagi saudara yang mungkin masih pelajar, atau bagi saudara yang ibu rumah tangga, bapak rumah tangga, bukan berarti saudara tidak bisa memberitakan Injil. Kenapa? Ada Roh Kudus yang akan memampukan dan mengajari saudara secara langsung. Sebagian saudara hanya mau untuk dipakai oleh Tuhan, mau untuk menyatakan Injil yang saudara sudah terima, ya, kabar baik yang saudara sudah terima, bagikan itu ke orang lain, karena mereka juga butuh keselamatan yang dari Yesus, dan Tuhan butuh saudara untuk saudara dipakainya, ya, untuk perpanjangan apa yang mau Tuhan sampaikan kepada mereka yang butuh kasih Yesus. Ya, jadi jangan terlalu egois, ya. Jangan terlalu mementingkan diri sendiri. Sama seperti nanti kita akan lihat, kalau mementingkan diri sendiri atau egois, selfie, ada motivasi yang salah di hati, berbahaya. Yang kita akan lihat, ya. Kita akan lihat di sini di ayat yang ke-5, ya. Ayat yang ke-5 sampai 8 terlebih dahulu itu tentang bagaimana ada sukacita yang besar. Kenapa? Banyak orang menerima Yesus karena pemberitaan Filipus, dan banyak orang dibebaskan dari roh-roh jahat, ya. Dan salah satunya di ayat 9 sampai 13 dikatakan siapa? Simon, yang dulu apa? Seorang penyembah iblis atau penyihir yang akhirnya memutuskan untuk mengikut Yesus. Ya, jadi pada saat saudara pergi penginjilan, jangan lihat orang-orang juga, wah ini penyihir nih, wah ini dia ini parah ini, ya ini pendosa berat ini, beta lihat dia setiap hari minum mabuk, pakai obat-obatan, wah ini nggak mungkin bisa diselamatkan. Jangan, kalau saudara digerakkan, ya tetangga saudara yang begitu jahatnya mungkin saudara lihat, ya, dan saudara digerakkan untuk memberitakan Injil, pergi beritakan Injil padanya dengan kuasa dari Roh Kudus, dan percayalah, orang itu sekeras apapun, sejahat apapun, akan menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Lakukan bagian saudara dan izinkan Tuhan memakai saudara untuk menyatakan kerajaannya kepada orang yang membutuhkan keselamatannya. Ya, bagian saudara hanya mau melangkah saja, nggak usah jauh-jauh. Mungkin saudara melihat keluarga saudara yang saudara paling sayangi, ya, lihat kanan kiri saudara, sanak saudara yang belum menerima Yesus, doakan mereka. Jangan biarkan mereka menuju ke neraka. Bagian saudara apa? Berdoa bagi mereka, minta tuntunan Roh Kudus. Kapan kesempatan yang baik, nyatakan Injil Tuhan kepada mereka. Apa saudara mau hanya saudara yang masuk surga? Apa bukankah itu terlalu egois kalau saudara berpikir hanya saudara, beta diam-diam sah, biar Tuhan langsung omong ke mereka. Tuhan omong ke mereka juga melalui saudara juga bisa. Ya, jadi saudara, bagian saudara harus mengerti dan mau dipakai oleh dia. Seperti itu. Jangan berpikir, biar Tuhan sah, biar Tuhan yang omong langsung kepada mereka. Ya, Tuhan memang akan omong langsung, tapi bisa melalui saudara juga. Jangan menutup itu. Jangan terlalu egois. Siapapun mereka, Simon si penyihir aja bisa ikut Yesus. Ya, seperti itu. Ya, siapapun saudara, keluarga saudara atau apapun yang mungkin belum mengenal Yesus, doakan mereka. Ya, miliki hasrat yang sama ketika saudara menerima dia, hasrat yang sama ketika saudara membagikan dia ke orang lain. Karena orang lain percaya butuh keselamatan itu. Ya, oke, ayat yang ke-14 sampai ayatnya yang ke-25, ya. Di sini kita akan melihat luar biasa, ayat 14 sampai 17 terlebih dahulu. Ya, ayat 14 sampai 17 terlebih dahulu. Ketika rasul-rasul Yerusalem mendengar bahwa tanah Samaria telah menerima firman Allah, mereka mengutus Petrus dan Yohanes ke situ. Setibanya di situ, kedua rasul itu berdoa supaya orang-orang Samaria itu beroleh Roh Kudus, sebab Roh Kudus belum turun di atas seorang pun di antara mereka, karena mereka hanya dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Kemudian keduanya menumpangkan tangan di atas mereka, lalu mereka menerima Roh Kudus. Wow, di sini kalau kita melihat, ya, di ayat 14 sampai 17 orang Samaria menerima Roh Kudus. Ya, ingat di Kejadian Matius pasal 16 ayat 19, ya. Saya akan bacakan kepada kita semua Matius, ya.
di Matius pasalnya yang ke-16, ya, Matius pasal 16 ayat yang ke-19, firman Tuhan katakan seperti ini. Ya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Ini waktu Yesus berkata kepada Simon Petrus, ya, melalui dialah bahwa orang yang tidak mengenal Injil Tuhan, ya, akan diberikan Injil Tuhan, dinyatakan kerajaan Allah kepada mereka. Jadi kejadian Matius 16 ini, inilah tujuannya. Secara resmi orang-orang yang diasingkan dari umat Allah, yang dibuang dari umat Allah, yaitu umat Israel, diterima di kerajaan Allah. Ya, karena orang Yahudi itu berpikir hanya orang Yahudi saja yang diterima Allah, umat pilihan Allah. Ya, dan orang di luar dari Yahudi itu orang Gentile atau orang yang tidak mengenal Tuhan. Dan disinilah kerajaan Allah itu diberikan kepada orang yang tidak mengenal Allah. Ya, orang Gentile itu seperti itu. Ya, orang yang ditolak, ya, umat Allah diterima di dalam kerajaan Allah. Ini yang terjadi. Bagaimana Petrus akhirnya menopangkan tangan di orang-orang Samaria ini, dan mereka semua mengenal dan dipenuhi, dan mereka menerima Roh Kudus. Ya, luar biasa ya. Mungkin sama saudara dulunya, saya pribadi, orang-orang dalam kelompok ini, orang-orang yang berkata tentang saudara dan saya, wah, dia pasti masuk neraka, dia orang yang gak kenal Tuhan, dia orang yang bahkan tidak pernah ke gereja, dia bahkan orang yang tidak pernah apa-apa soal rohani, tidak tahu apa-apa. Ya, dan memang saya dulu seperti itu, ya, secara pribadi. Tetapi orang-orang yang dulunya nggak dianggap, yang bahkan tidak dianggap mengenal Tuhan, dibuang, ya, merasa, oh, ini pasti neraka bagian mereka. Orang-orang itu malah orang-orang yang bisa dipakai Tuhan luar biasa. Sama seperti Rasul Paulus, sama seperti saudara dan saya yang sudah mengenal Tuhan secara pribadi. Hidup kita yang dulunya tidak berarti menjadi berarti di dalam Kristus Yesus. Makanya seperti yang awal tadi saya katakan, salah satunya bahwa orang percaya tidak harus hidup di masa lalu, karena yang lalu sudah berlalu, yang baru sudah datang. Kita hidup bersama Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Jadi saudara tidak boleh menganggap terlalu rendah diri saudara, karena ada Yesus yang begitu menyayangi dan mengasihi saudara. Ayat 18 sampai 19. Ayat 18 sampai 19, ya. Di dalam Kisah Para Rasul pasal 8. Ketika Simon melihat bahwa pemberian Roh Kudus terjadi oleh karena rasul-rasul itu menumpangkan tangannya, ia menawarkan uang kepada mereka serta berkata, berikanlah juga kepadaku kuasanya itu, supaya jika aku menumpangkan tanganku di atas orang, ia boleh menerima Roh Kudus. Wah, ini dia Simon. Simon ini memiliki motivasi hati yang jahat, yang salah. Dia berpikir tentang kuasanya, dia yang berpikir tentang keluar biasaannya, tapi dia tidak pernah berpikir tentang Roh Kudus yang melakukan itu semua, tentang Allah yang melakukan itu semua. Makanya di ayat 20 kalau kita lihat di sini, ya, tapi sebelum itu kalau kita lihat, ya, aplikasinya, kita bisa melihat bahwa banyak orang memang sekarang di hati mereka hanya mau berkatnya Tuhan saja, hanya mau lihat sesuatu yang luar biasa saja. Kalau tidak mau kecewa sama Tuhan, tinggalkan Tuhan. Contoh, kalau kita sakit, ya, ada waktu di mana kita berdoa Tuhan izinkan itu sakit penyakit, ya, seperti itu. Ya, tapi ada waktu juga Tuhan bisa sembuhkan. Jadi terserah Tuhan. Apapun yang Tuhan lakukan, dia tahu yang terbaik bagi saudara dan saya. Ya, tapi kita memiliki iman kepada dia, percaya bahwa dia tahu yang terbaik. Ya, dia tahu apa yang dia kerjakan selalu buat kita. Jadi saudara jangan hanya mau berkatnya, kalau nggak ada berkat tinggalkan Tuhan, jangan. Ya, nggak baik. Itu yang terjadi sama Simon. Makanya apa? Petrus tegur. Kita lihat dia 20 sampai 23, ya, di situ, ya. Dikatakan ayat 20 sampai 23, tetapi Petrus berkata kepada yang binasa, kiranya uangmu itu bersama dengan engkau, karena engkau menyangka bahwa engkau dapat membeli karunia Allah dengan uang. Tidak ada bagian atau hakmu dalam perkara ini, sebab hatimu tidak lurus di hadapan Allah. Jadi bertobatlah dari kejahatanmu ini, mengampuni niat hatimu ini, supaya ia mengampuni niat hatimu ini. Sebab kulihat bahwa hatimu telah seperti empedu yang pahit dan terjerat dalam kejahatan. Jadi akhirnya apa? Petrus tegur Simon secara langsung. Ada yang salah dalam hatimu, ya, bertobatlah. Petrus langsung tegur, ya. Apa yang terjadi dalam teguran Petrus? Ayat yang terakhir kita lihat, ya. Jawab Simon, hendaklah kamu berdoa untuk aku kepada Tuhan, supaya kepadaku jangan kiranya terjadi segala apa yang telah kamu katakan itu. Setelah keduanya bersaksi dan memberitakan firman Tuhan, kembalilah mereka ke Yerusalem, dan dalam perjalanannya di situ mereka memberitakan Injil dalam banyak kampung di Samaria.
Ya, kita tahu bahwa Simon pada akhirnya berdoalah untuk aku, walaupun dia bukan berdoa untuk aku supaya aku bertobat, tetapi supaya jangan kena malapetaka. Ya, walaupun saya lihat sesuatu yang salah di situ ya, karena Simon lebih takut malapetakanya yang datang sama dia, bukan takut kepada Tuhan yang melihat hatinya, yang tahu segala kejahatannya di hatinya, yang dia harus minta Tuhan luruskan jalan beta. Ya seperti, tapi ya intinya dia mau merendahkan, dia bilang ya udah berdoa buat aku. Ya, tapi intinya bahwa ada respon yang baik yang Simon miliki. Ya, dan begitu juga dalam kehidupan orang percaya ya. Kalau kita ditegur oleh firman Tuhan, kalau kita miliki jadi hati ya yang salah, makanya di situ dikatakan, kalau kita lihat ini sebagai ayat terakhir ya, Mazmur 139 ayat 23 sampai ayatnya yang ke-24. Mazmur 39 ayat 23 sampai 24. Ini penting sekali ya. Ini yang kita harus lakukan, makanya kadang hati kita ini ya harus kita terus cek. Kenapa? Karena ada sesuatu yang salah terkadang di hati kita. Ya, 139 ayat 23 sampai 24 firman Tuhan. Selidiki aku ya Allah, dan kenalah hatiku. Ujilah aku dan kenalah pikiranku. Lihatkah apakah jalanku serong, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Ya, jadi bagi saudara dan saya penting untuk setiap harinya memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan. Saat teduh kita dengan Tuhan, baca firman Tuhan untuk apa? Untuk Tuhan luruskan jalan kita. Karena hati kita ini terkadang deceitful, menipu kita. Ya, makanya kita harus terus bersandar dengan firman Tuhan, dengan Tuhan secara pribadi. Ya, saya ingin tutup dengan ini. Sekali lagi, ya sebagai orang percaya yang pertama, kita sebagai orang percaya ingat kita mengalami penderitaan. Kita tidak hidup di masa yang lalu dan kita mengalami perjumpaan pribadi dengan Yesus. Itu yang pertama, kita harus sadari pentingnya mengenal Dia secara pribadi. Yang kedua, mengikut Yesus bukan soal semuanya berkat, anak-anak, tidak. Dalam iman kita juga mengalami penderitaan, penganiayaan. Dan penderitaan itu salah satu karunia yang Tuhan berikan kepada kita. Dan sebagai orang percaya, kita dipenuhi oleh Roh Kudus. Untuk apa? Untuk melakukan kehendaknya. Kehendaknya apa? Memberitakan Injilnya, menyatakan kerajaannya kepada orang yang belum mengenal Dia secara pribadi. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat pagi ini. Terima kasih buat saat ini Tuhan, untuk kami mendengar kebenaran firman-Mu. Dan biar apa yang kami dengar, kami hidup di dalamnya. Di dalam nama Yesus. Amin. Shalom.